sering bertemu di luar kelas daripada di kelas karena saya tidak mengajar kelas Mas Qasim, ya hanya ketemu di lift. Masih menyambung dengan yang Pak Saila tadi tentang di berapa orang tadi Pak yang ditinggal di Kabul 1,5. Idealnya 1,5. Sekarang bayangkan Jakarta Mas, oke? Di Jakarta itu idealnya hanya mungkin sama 1,5, tapi jumlah penduduknya sekarang itu 15 juta di satu kota. Diperbesar sedikit di DKI Jakarta itu menjadi 39 juta. Itu orang semua Mas. Ya, itu belum termasuk kucing dan anjingnya. Nah, kalau dibayangkan membuat perumahan seperti ini, Pak Saila menunjukkan gambarnya semacam ini, ya. Ya, di Kabul. Kalau bangunannya seperti ini mungkin bisa cukup karena ditumpuk-tumpuk ya Pak. Ya, dan dempet nggak ada halaman. Di gunung. Oh, ini di gunung. Iya. Kalau di Kabul tidak seperti ini. Itu di Kabul tapi di gunung, di lahir gunung. Oh, kalau gitu Jakarta dipindah dulu. Kita pindah ke ya. Saya tadi cuma berpikir mungkin dengan cara ini bisa juga mengadaptasi yang di Jakarta karena supaya perumahan lebih layak. Tapi kayaknya agak sulit karena orangnya sudah terlalu banyak kalau di Jakarta. Ya. Nah, pertanyaan saya Mas Qasim, kalau Mas Qasim bangun rumah, arsitek kan, rumahnya akan seperti apa? Saya sipil atau arsitek? Sorry. Saya sipil. Oh, sipil, ya betul. Iya. Oke. Tapi saya pernah belajar arsitektur juga di Kabul sebelum saya pindah ke India. Jadi kalau saya membangun rumah saat ini saya karena ya pemikiran saya sangat tinggi. Kalau kemarin saya mungkin ini ruang tidur ini. Tapi saat ini kita harus menganggap faktor-faktor lain, faktor seperti masyarakat. Ada mungkin saya harus lihat ada dampak positif atau negatif rumah saya kepada masyarakat lain, kepada tetangga, dan saya mungkin lihat faktor-faktor lain, apakah tempat yang saya membangun itu itu dekat dengan fasilitas umum seperti mungkin stasiun atau yang lain-lain kita bisa, dan juga faktor yang kita bisa menganggap itu penting itu ada seperti sekolah dekat karena anak-anak itu harus Lokasi. Iya, lokasi. Ini kalau bidang saya itu lebih ke merancang secara umum, ya berarti saya mungkin lebih ke urban planning. Jadi ya harusnya dalam salah satu kawasan atau salah satu daerah kita harus ketika kita merancang untuk kawasan itu kita harus menganggap mempertimbangkan ada sekolahnya dekat, ada haltenya dekat, ada semua hal itu. Tidak bisa membangun salah satu daerah tanpa menganggap hal-hal seperti itu karena itu sangat penting dan itu ada dampak negatifnya, dampak positifnya. Kalau ya kebanyakan yang saya bisa lihat di Afghanistan saat ini budaya di perkotaan sangat berbeda dengan kebudayaan asli Afghanistan. Oleh ini dampaknya dari perkotaan karena rumah-rumah tidak dibangun secara tidak dibangun menganggap faktor budaya Afghanistan. Jadi faktor budaya itu kehilangan dalam pembangunan perkotaan di Afghanistan. Terima kasih Mas Qasim. Baik, terima kasih Madam. Saya kira waktunya sudah habis ya untuk sesi tanya jawab. Jadi kita langsung saja menutup presentasi yang disampaikan oleh Mas Qasim. Kita beri apresiasi yang baik, terima kasih banyak Mas Qasim. Kita lanjutkan ke presentator berikutnya, yaitu Mbak Asha Mamadlil ya. Oke, silakan Mbak Asha. Pembahasnya nanti adalah Mas Ishak ya. Oke, baik, sudah siap Mbak? Mic-nya? Ada mikrofonnya? Ya, silakan. Mikrofonnya sudah siap juga.